Halo Bang Bro, Cina adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dari sekitar 8 miliar penduduk bumi, orang Cina mencakup sekitar 17% populasi atau sekitar 1,4 miliar jiwa. Jumlahnya tersebut belum termasuk dengan kaum peranakan atau keturunan Cina, atau yang juga sering kita kenal dengan etnis Tionghoa, yang tersebar dan sudah berasimilasi dengan kebudayaan lokal di seluruh penjuru dunia. Jika di total jumlah penduduk Cina dengan diaspora mereka, tentu saja jumlahnya akan lebih dari 17% dari jumlah populasi dunia. Lalu, bagaimana orang Cina bisa ditemukan di hampir seluruh penjuru dunia? Temukan jawabannya pada video ini. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ada sebuah pepatah lama Tionghoa yang berbunyi, di mana ada matahari terbit, di situ ada orang Tionghoa. Seperti yang kita tahu bahwa diaspora Cina atau Tionghoa adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di dunia dengan komunitas yang tersebar di hampir di setiap benua. Sejarah migrasi bangsa ini bukanlah fenomena baru, tetapi proses panjang yang dimulai ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga hari ini. Orang-orang Cina tersebar di seluruh dunia karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Video ini akan sedikit menjelaskan alasan dibalik penyebaran orang Cina secara global, dengan menelusuri akar sejarahnya, pengaruh ekonomi, kolonialisme, dan diaspora modern. Sejarah migrasi bangsa Cina bisa ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika bangsa ini mulai terlibat dalam perdagangan internasional. Salah satu jaringan perdagangan yang paling terkenal adalah jaringan perdagangan jalur sutra, yang merupakan rute darat dan laut yang menghubungkan Cina dengan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika sejak sekitar abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Lewat jalur ini, pedagang-pedagang Cina membawa barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, keramik, dan komoditas lain mereka keluar ke berbagai wilayah di luar negeri. Salah satu bukti kesohoran pedagang Cina adalah adanya ungkapan terkenal dari Jazirah Arab yang berbunyi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terlepas dari ungkapan tersebut yang konon diucapkan oleh bangsa Arab sejak zaman dahulu. Namun menurut Yang Fuchang, dalam China-Arab Relations in the 60 Years Evolution, hadirnya ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa Cina telah dianggap memiliki kejayaan besar di Jazirah Arab pada masa lalu. Selain sebagai jalur perdagangan, jalur sutra juga berfungsi sebagai tempat bermukim bagi para pedagang Cina. Pedagang Cina sering menetap di kota-kota dan pelabuhan yang mereka kunjungi. Mereka kemudian membangun komunitas-komunitas kecil di sepanjang jalur perdagangan tersebut. Karena berfungsi sebagai tempat bermukim, terjadi interaksi dengan penduduk lokal yang melahirkan generasi baru yang keturunan Cina. Dalam waktu yang lebih lama, komunitas-komunitas ini berkembang dan menjadi bagian dari jaringan diaspora Cina yang lebih besar. Interaksi ini kelak melahirkan kawasan-kawasan pecinan di seluruh dunia, yang membuat mereka ada di mana-mana. Dengan demikian, fase awal migrasi bangsa Cina ini didorong oleh perdagangan dan ekonomi yang menjadi landasan kuat bagi migrasi selanjutnya. Sejarawan Zhuang Guotu mencatat migrasi besar-besaran bangsa Cina terjadi dalam 2 babak. Yang pertama, pada abad ke-16, penyebabnya karena mereka dibutuhkan oleh dunia seiring masifnya kolonialisme oleh negara-negara Eropa. Orang Cina dibutuhkan tenaga dan pikirannya untuk menjadi pekerja atau pedagang di negeri orang. Salah satu yang membutuhkannya adalah Gubernur Jenderal VOC yaitu J.P. Kuhn. Saat mendirikan Batavia, Kuhn ingin orang Cina menjadi pengisi wilayah. Kuhn menganggap bahwa orang Cina punya etos kerja yang lebih baik dibandingkan pribumi. Atas dasar inilah terjadi migrasi besar-besaran orang Cina ke Batavia. Kedua, migrasi pada abad ke-19. Pada babak kedua, alasan orang Cina bermigrasi dipicu oleh tingginya permintaan pekerja Cina oleh negara-negara barat yang mulai menghapuskan penggunaan budak kulit hitam. Negara-negara kolonial seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Prancis membutuhkan tenaga kerja yang murah untuk mengerjakan proyek-proyek besar, seperti pembangunan rel kereta api, perkebunan, dan tambang.
Mereka mulai merekrut tenaga kerja kontrak dari Cina yang dikenal dengan sebutan kuli. Sistem ini mirip dengan perbudakan tetapi dibungkus dalam kontrak kerja yang seringkali tidak manusiawi. Selama periode ini, ribuan pekerja Cina dikirim ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Karibia, Afrika Selatan, Peru, dan Australia untuk bekerja dalam kondisi keras dan minim dengan hak mereka. Contoh terkenal dari migrasi ini adalah pembangunan rel kereta api lintas benua di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana ribuan pekerja Cina dipekerjakan dalam proyek ini. Pekerjaan mereka sangat berbahaya, tetapi kontribusi mereka penting dalam menyelesaikan salah satu proyek infrastruktur terbesar pada saat itu. Banyak dari pekerja ini kemudian menetap di Amerika Utara setelah kontrak mereka selesai membentuk komunitas Tionghoa yang kuat seperti di San Francisco dan Vancouver. Selain tingginya permintaan oleh negara-negara kolonial, migrasi besar-besaran bangsa Cina pada abad ke-19 juga didasari oleh dinamika politik internal dan bencana alam. Ini adalah periode ketika Cina mengalami berbagai ketidakstabilan internal seperti Perang Candu, pemberontakan Taiping, dan perang saudara lainnya yang merusak ekonomi negara dan menciptakan kondisi kelaparan serta kemiskinan yang meluas. Hal ini membuat orang-orang Cina terpaksa bermigrasi dan memulai hidup baru di negeri orang. Migrasi bangsa Cina era modern. Sejarah Cina pada abad ke-20 ditandai oleh ketidakstabilan politik yang signifikan termasuk kejatuhan dinasti Qing. Revolusi Xinhai tahun 1911, perang saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis Cina, serta invasi Jepang selama Perang Dunia Kedua. Puncaknya adalah Revolusi Komunis Cina pada tahun 1949. Ketika Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong mengambil alih kekuasaan politik negara ini. Periode ini memaksa banyak orang Cina untuk meninggalkan negara mereka dan mencari perlindungan di luar negeri. Banyak warga Cina, terutama dari kalangan menengah dan atas, yang melarikan diri meninggalkan Cina daratan ke wilayah-wilayah lain, seperti Taiwan, Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. Mereka takut terhadap perubahan radikal dalam kebijakan ekonomi dan politik yang diimplementasikan oleh pemerintah komunis. Gelombang migrasi ini memperkuat diaspora Cina di dunia barat, terutama di Amerika Utara dan Eropa, di mana banyak pengungsi ini mendirikan bisnis, sekolah, dan organisasi yang melayani komunitas mereka. Pada abad ke-20 dan abad ke-21, migrasi Cina semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan globalisasi. Setelah reformasi ekonomi yang dimulai oleh Deng Xiaoping pada akhir tahun 1970-an, Cina mulai membuka diri terhadap dunia luar dan mendorong investasi serta perdagangan internasional. Hal ini memicu gelombang migrasi baru di mana banyak orang Cina yang mencari kesempatan pendidikan dan ekonomi di luar negeri. Itulah alasan kenapa orang Cina bisa ditemukan hampir di seluruh penjuru dunia. Semoga video kali ini bisa sedikit menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.